Peserta ketiga, Syadza Alisha dari kelas 9G, 9J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Nama saya Syadza Alisha Gautama dari kelas 9J. Hari ini saya akan mendongengkan cerita tentang kelelawar yang pengecut. Gimana sih ceritanya? Mari ya kita simak bersama-sama. Pada suatu hari di padang rumput Afrika, hiduplah seekor singa yang sedang memakan makanannya. Tiba-tiba ada seekor elang yang terbang rendah dan mengambil makanan milik sang singa. Kurang ajar, kata sang singa. Sang raja hutan itu pun sangat marah, sehingga ia memerintahkan semua binatang untuk berkumpul dan menyatakan perang terhadap bangsa burung. Mulai saat ini, semua jenis burung adalah musuh kita. Usir mereka semua dan jangan ada yang tersisa, kata sang raja hutan tersebut. Semua hewan juga sangat setuju karena mereka juga merasa diperlakukan hal yang sama oleh bangsa burung. Malam harinya, ketika bangsa burung pergi ke sarangnya untuk beristirahat, itu adalah kesempatan yang bagus bagi kelompok singa untuk menyerang. Banyak burung yang berkocar-kacir untuk melarikan diri. Dan akhirnya, karena ada sang burung hantu yang dapat melihat jelas ketika malam hari, mereka semua bisa lolos. Melihat kekalahan bangsa burung, sang kelelawar pun menjadi sangat cemas sehingga ia berpikir untuk menemui sang raja hutan. Ia berkata, sebenarnya aku ini adalah bangsa tikus, tapi aku memiliki sayap. Maka dari itu, maukah kau menerima aku menjadi kelompokmu? Sang singa pun menyetujui sang kelelawar dengan senang hati. Malam hari berikutnya, ketika bangsa burung sedang tertidur lagi, kelompok yang dipimpin oleh singa menyerang balik dan berhasil mengusir mereka semua. Pergi kau dari sini. Iya, kita pergi. Dan keesokan paginya, ketika kelompok singa sedang tertidur, akhirnya bangsa burung menyerang balik dengan melemparkan kacang-kacangan dan batu-batuan. Awas, ada hujan batu! Lari! Teriak kelompok singa. Dengan hal itu, sang kelelawar pun menjadi cemas, sehingga ia berpikir untuk bergabung kembali ke kelompok bangsa burung. Ia berencana untuk menemui sang raja burung, yaitu burung elang. Lihatlah sayapku, aku ini adalah seekor burung seperti kalian. Akhirnya, sang burung elang pun menerima kelelawar dengan senang hati. Perang pun masih berlanjut. Kera-kera menunggangi gajah dengan memegang busur dan anak panah. Kepala mereka dilindungi oleh topi yang terbuat dari tempurung kelapa agar terhindar dari lemparan batu. Melihat kelompok singa menang, apa yang dilakukan kelelawar? Ya, dia hanya berbolak-balik berpihak pada kelompok yang menang. Sifat pengecut dan tidak berpendirian yang dimiliki oleh kelelawar akhirnya diketahui lama-lama oleh kelompok singa dan kelompok burung. Akhirnya mereka sadar bahwa tidak ada gunanya untuk bermusuhan. Mereka akhirnya kembali bersahabat dan berusaha untuk mengusir kelelawar dari lingkungan mereka. Pergi kau dari sini. Iya, aku pergi. Dan akhirnya kelelawar pun hidup sendiri dan merasa malu. Dia akhirnya bersembunyi di gua yang gelap dan keluar pada malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi. Tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keempat, Aisyah Azelia Rubaina Rabbani 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azelia Rubaina Rabbani dari kelas 9C. Saya akan membawakan sebuah dongeng bertajuk Kelelawar yang Pengecut. Di sebuah padang rumput di Afrika, seekor singa sedang menyantap makanannya. Om nyom 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 nyom. Tiba-tiba seekor burung elang terbang merendah dan menyambar makanan kepunyaan singa. Dasar kau kurang ajar, kata singa. Sang raja hutan itu pun sangat marah sehingga ia memerintahkan seluruh binatang untuk berkumpul dan menyatakan perang terhadap bangsa burung. Mulai sekarang, segala jenis burung adalah musuh kita. Usir mereka semua, jangan disisakan. Binatang lain pun setuju, sebab mereka merasa telah diperlakukan sama oleh bangsa burung. Ketika hari mulai gelap, bangsa burung kembali ke sarangnya. Kesempatan ini tentunya digunakan oleh singa dan para anak buahnya untuk menyerang bangsa burung. Burung-burung kocar-kacir melarikan diri. Tolong! Kelelawar merasa sangat cemas sehingga ia bergegas untuk menemui sang raja hutan. Kelelawar berkata, sebenarnya aku termasuk bangsa tikus, walaupun aku mempunyai sayap. Maka izinkan aku untuk bergabung dengan kelompokmu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bertemu melawan burung-burung itu. Tanpa berpikir panjang, singa pun menerima kelelawar untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Malam berikutnya, kelompok yang dipimpin singa kembali menyerang kelompok burung. Mereka berhasil mengusir kelompok burung. Keesokan paginya, kelompok singa sedang beristirahat. Tiba-tiba, kelompok burung menyerang balik kelompok singa dengan menjatuhkan batu-batuan dan kacang-kacangan. Awas, hujan batu! Teriak para binatang dari kelompok singa. Kelelawar merasa sangat cemas. Aduh, gimana nih? Sepertinya aku harus kembali bergabung dengan kelompok burung. Aku harus segera menemui sang raja burung. Kelelawar bergegas untuk menemui sang raja burung, yaitu burung elang. Kelelawar berkata, lihatlah sayapku. Aku ingin seekor burung loh seperti kalian. Burung elang pun menerima kelelawar dengan senang hati. Pertempuran berlanjut. Kera-kera menunggangi gajah atau badak yang menggunakan busur dan anaknya. Kepala mereka dilindungi dengan topi yang terbuat dari tempurung kelapa agar mereka terhindar dari serangan bangsa burung. Setelah kelompok singa yang menang, mau tahu tidak apa
mau. Ia bolak-balik berpihak kepada kelompok yang menang. Sifat pengecut dan tidak berpendirian dari kelelawar lama-kelamaan diketahui oleh kedua kelompok, yaitu kelompok singa dan kelompok burung. Mereka sadar bahwa tidak ada gunanya untuk saling bermusuhan, maka dari itu mereka pun kembali bersahabat. Dan mereka sepakat untuk mengusir kelelawar dari lingkungannya. Kelelawar merasa sangat malu sehingga ia bersembunyi di gua-gua yang gelap dan baru menampakkan diri ketika malam tiba dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu dia dongeng bertajuk Kelelawar yang Pengecut. Lalu apa ya pesan yang dapat kita petik dari dongeng itu? Pesan yang dapat kita petik dari dongeng tersebut adalah kita harus memiliki sikap teguh akan pendirian. Mengapa? Karena jika kita memiliki sifat pengecut dan tidak berpendirian, maka kita akan dijauhi oleh orang lain dan bisa saja kita mudah terhasut oleh hal-hal negatif dari orang lain. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.